Oke, saya ada tampilan yang mau saya share. Belum, oke. Hari ini kita akan membahas mengenai dibentuk dan dipanggil, itu eksposisi tokoh Yusuf. Tampilan sudah keluar ya, kelihatan ya? Oke. Sudah keluar Pak Yung. Ya, oke. Mungkin Pak Yung klik yang kanan bawah itu ada yang slideshow full screen itu Pak. Ya, di tempat sudah. Ini agak lambat nih hari ini. Oke, ya. Ya, Sudah Pak. Ya. Oke. Jadi eksposisi tokoh Yusuf. Nah, bagian slide pertama saya kasih tema Tuhan perancang masa depan. Ada dua ayat yang mau saya baca. Yang pertama dari Yesaya pasal 14 ayat 27. Oke. Kita mulai menuju. Nah, Yesaya pasal 14 ayat 27, demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan semesta alam telah merancang. Siapakah yang dapat menggagalkannya? Tangannya telah teracung. Siapakah yang dapat membuatnya ditarik kembali? Itu Yesaya pasal 14 ayat 27. Lalu kalau perjanjian baru itu Roma pasal 9 ayat 21, 20 dan 21 demikian bunyinya. Siapakah kamu hai manusia? Maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya? Untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda yang lain dipakai guna untuk tujuan biasa. Itu Roma pasal 9 ayat 20 dan 21. Nah, dua ayat ini saya pakai sebagai satu semacam ya, background gitulah ya. Bahwa sebetulnya ayat ini sangat tepat untuk diterapkan bahwa pada satu kenyataan pengalaman daripada seorang tokoh Alkitab yang sangat terkenal, yaitu Yusuf. Kalau tadi Pak Yusuf Arbianto bilang dia pilih nama Yusuf karena Yusuf ini seorang ekonom yang luar biasa, saya sangat setuju sekali. Tetapi kalau saya memilih tokoh ini sebagai pembahasan pada hari ini, karena Yusuf ini salah satu tokoh di dalam Alkitab yang tidak dicatat sama sekali kelemahannya. Banyak tokoh-tokoh besar dalam Alkitab yang dalam tanda kutip lebih besar daripada Yusuf, tetapi kehebatannya dicatat, kelemahannya juga dicatat. Abraham hebat, tapi ada kelemahannya beberapa kali dicatat. Daud juga hebat, tapi juga dicatat kelemahannya. Beberapa tokoh yang tidak dicatat sama sekali kelemahannya itu salah satunya Yusuf, lalu Daniel, ya gitu. Jadi Ayub pun ada sedikit kelemahannya gitu ya. Yusuf tidak. Nah, dua kali mimpi Yusuf itu sebetulnya adalah mimpi yang diberikan oleh Tuhan untuk membukakan rencananya atas masa depan Yusuf. Kita tahu persis lah ya, bicara soal Yusuf langsung bicara soal mimpi. Gitu. Mimpi daripada Yusuf inilah yang menjadi kompas bagi perjalanan hidup Yusuf. Disadari atau tidak sebetulnya dalam kehidupan kita, dalam dunia ini, khususnya kita sebagai orang Kristen,
Kita tuh harus mempunyai kompas yang mengarahkan hidup kita, begitu ya. Jadi mimpi Yusuf 2 kali itu sebetulnya menjadi semacam kompas ya. Sebelum Yusuf mengalami banyak kesulitan, Tuhan sudah memberikan terlebih dahulu kompas. Begitu ya. Jadi mari kita bandingkan juga sekarang dengan apa yang kita lihat di dalam Kejadian. Khususnya ketika bicara soal riwayat daripada Yusuf. Riwayat Yusuf ini dibuka dengan satu ayat, begitu ya. Dimulai dari Kejadian pasal 37. Dalam Kejadian pasal 37 ayat yang kedua demikian bunyinya. Inilah riwayat keturunan Yakub Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda. Biasa menggembalakan kambing domba serta bersama-sama dengan saudaranya anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya, dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Jadi Yusuf itu masih sangat muda sekali, yaitu berusia 17 tahun. Itu ketika kisah tentang Yusuf dimulai di dalam Alkitab. Dan selanjutnya kalau kita lihat, di dalam Kejadian pasal 41 ayat 46 ketika Yusuf berhasil menjadi Perdana Menteri Mesir, itu dicatat seperti ini. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, Raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Jadi ini sudah jadi Perdana Menteri. Di sini dikatakan Yusuf berumur 30 tahun. Jadi waktu dia dijual sebagai budak oleh kakak-kakaknya, saudara-saudaranya, itu berusia 17 tahun. Jadi ini adalah masa sampai dengan dia menjadi Perdana Menteri itu 13 tahun. Up and down. Satu perjalanan yang ada gampangnya, ada enaknya, tetapi enaknya itu cuma periode yang singkat selama 13 tahun, lebih banyak susahnya. Jadi 13 tahun di dalam kehidupan Yusuf ini, yang saya tadi katakan up and down, bukan masa yang gampang untuk dijalani oleh Yusuf, sekalipun dia memegang janji Allah atas masa depannya sebagai kompas. Ya. Bukan satu hal yang gampang. 13 tahun up and down itu. Untung dia punya mimpi sebagai kompas. Dia harus melangkah berjalan selangkah demi selangkah untuk selalu berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Begitu. Itu adalah kehidupan Yusuf selama 13 tahun. Nah, perhatikan di dalam Kejadian pasal 30, ketika tadi dikatakan Yusuf berusia 17 tahun ketika di rumah ayahnya. Kisah itu tuh ditutup dengan Yusuf dijual di rumah dan menjadi budak dan dibeli oleh Potifar. Dan kita lihat ada dua ayat yang kontras, ketika 7 ayat 36 demikian bunyinya. Adapun Yusuf ya dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepada kepala pengawal raja. Lalu kisah Yusuf ini dipotong gitu ya. Lalu beralih gambarannya, scene-nya beralih kepada cerita Yehuda dan Tamar. Saya baca ayat 1 sampai 5 saja. Pada waktu itu Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan menumpang pada seorang adulam yang namanya Hira. Di situ Yehuda melihat anak perempuan seorang Kanaan. Nama anak itu ialah Syua. Lalu Yehuda kawin dengan perempuan itu dan menghampirinya. Perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Er. Sesudah itu perempuan itu mengandung lagi, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Onan.
Kemudian perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki sekali lagi dan menamai anak itu Shelah. Yehuda sedang berada di Kesib ketika anak itu dilahirkan. Nah, kisah Yusuf yang dijual sebagai budak dan dibeli oleh Potifar itu dipotong dengan kisah Yehuda dengan Tamar menantunya. Hal ini untuk memberikan kepada kita kejelasan tentang kondisi moral waktu itu. Memang yang saya kutip di sini adalah Kejadian pasal 38 ayat 1 sampai 5. Yaitu Yehuda menikah dengan perempuan yang namanya Hira, lalu punya anak Shua, dan Shelah. Tetapi sebetulnya mulai ayat 6 dikatakan lalu anak daripada Yehuda, yaitu yang paling besar, Shua, menikah dengan Tamar, belum punya anak, Shuanya mati. Menurut tradisi waktu itu, maka Onan harus mengawini, anak yang pertama namanya kan, jadi Tamar harus mengawin. Tamar ini menikah dengan tetapi karena belum punya anak, nya meninggal, maka Onan adiknya harus mengawini Tamar. Itu tradisi waktu itu. Tidak lama kemudian Onan mati lagi. Yehuda khawatir nih, waduh anakku tinggal satu nih laki. Secara tradisi harus dikawinkan dengan Tamar, tetapi dia pakai alasan. Shelah ini masih belum waktunya kawin, masih remaja. Udah kamu pulang dulu ke rumah orang tuamu. Nanti kalau Shelah udah cukup umur, aku panggil kamu lagi. Nah, singkat cerita, lalu bahkan istri Yehuda yaitu Shua meninggal. Di dalam cerita Kejadian pasal 38 dikatakan setelah masa perkabungan selesai, Yehuda itu pergi ke kotanya Tamar. Tamar mendengar mertuanya datang ke kotanya dan dia sebetulnya tahu ini Shelah sudah dewasa. Kenapa dia belum dipanggil-panggil sama mertuanya untuk dikawinkan dengan Shelah? Tamar menyamar memakai pakaian seperti seorang pelacur. Maaf kata, singkat cerita, akhirnya Yehuda yang baru saja lewat masa perkabungannya memanggil karena melihat ada perempuan pakai dandanannya kayak pelacur, ya udah dipakai semalam. Padahal waktu itu Yehuda tidak bawa duit. Lalu akhirnya tongkatnya dan cincinnya diberikan kepada Tamar sebagai jaminan. Tidak lama kemudian setelah Yehuda kembali ke kotanya, dia mendengar kabar Tamar hamil. Yehuda senang banget. Nah, ini kesempatan untuk saya mengatakan kamu dalam masa penantianmu tidak setia. Kamu hamil. Itu sebabnya anakku yang ketiga, Shelah, tidak kuberikan kepadamu. Gitu ya. Lalu Tamar ngomong sama kurir yang dikirim oleh Yehuda. Yang membuat aku hamil yang punya tongkat ini, yang punya cincin ini. Yehuda kaget. Itu dirinya kan. Nah, sebetulnya cerita ini kenapa disisipkan, dipotong ketika Yusuf dijual dan dibeli oleh Potifar, tiba-tiba ceritanya berganti ke sini. Ini sebetulnya untuk memberikan konteks situasi zaman itu bobrok banget moralnya. Nah, kita tahu persis di tengah-tengah situasi yang seperti itu, Yusuf yang masih sangat muda, itu bisa mempertahankan kehidupannya yang suci. Ini bukan sesuatu hal yang gampang, ya. Makanya dikontraskan dengan kehidupan Yehuda yang sudah punya anak, yang bahkan sudah punya menantu, begitu ya, istrinya sudah meninggal, langsung melakukan sesuatu yang melakukan hal yang tidak sepantasnya. Nah, sekarang kemudian setelah kejadian ceritanya Yusuf dijual di rumah Potifar itu diselingi dengan kisahnya Yehuda, cerita kembali lagi ke Yusuf. Saya kasih tema bagian ini adalah trust and obey. Gitu ya. Yusuf itu dalam Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai 4 dicatat seperti ini, ya. Ketika dia ada di rumah Potifar, demikian bunyinya. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir,
Dan Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan seorang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai oleh Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Maka Yusuf mendapat kasih karunia dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya, atas segala miliknya, diserahkannya pada kuasa Yusuf. Nah, saudara perhatikan, ketika Yusuf berada di rumah Potifar sebagai budak, muncul 2 kali penegas, 3 kali ya. Yang satu dikatakan Tuhan menyertai Yusuf. Lalu Yusuf disertai Tuhan. Lalu setelah itu disimpulkan Tuhan membuat segala sesuatu yang dikerjakannya berhasil, gitu ya. Nah, memang di dalam Kejadian pasal 39 ini ceritanya singkat, ayat 1 sampai ayat 4. Ya. Kalau kita membaca kejadian ini dan kita lupa situasi aslinya, mungkin kita tidak bisa merasakan pergumulan dan susahnya Yusuf. Ya. Tetapi mari kita mencoba menghayati secara logik. Potifar membeli Yusuf yang adalah seorang budak, apalagi budak asing. Itu bukan untuk dijadikan board of director atau board of komisaris. Pasti bukan. Namanya juga membeli budak. Yang diharapkan oleh Potifar ketika membeli budak si Yusuf ini adalah yang penting ada otot. Tidak ada otak, nggak apa-apa. Kira-kira begitu ya. Jadi itu sebetulnya saya percaya ini cerita ini kesimpulan daripada setelah sekian lama Yusuf ini sebagai budak tidak gampang menjalaninya. Mari kita pikirkan minggu-minggu pertama. Yusuf masih dalam kondisi yang belum bisa beradaptasi, masih trauma, dia kaget sekali kok dijual oleh kakaknya dan sekarang menjadi budak. Dalam kondisi dia sendiri belum bisa menerima keadaan, dia harus menjalankan semua perintah yang diberikan oleh mandor. Kerjaannya hari-hari pertama mungkin tidak baik. Namanya juga dikerjakan dengan sedih. Diomelin. Tetapi Yusuf bertahan. Kenapa? Tadi yang saya katakan, dia itu pegang kompas. Dia belum tahu detail, tetapi dia tahu Tuhan itu memberikan kepada dia mimpi yang memberikan indikasi dia itu nanti menjadi orang sukses kalau pakai bahasa kita. Bakal menjadi orang besar. Maka minggu-minggu pertama, bulan-bulan pertama Yusuf itu siangnya kerja, malamnya meratap tangis. Tuhan, kenapa hal ini terjadi? Ya. Nah, dalam pengertian ini saya mengutip satu ayat yaitu Habakuk pasal 2 ayat 4 yang berbunyi demikian. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh imannya, ya kan? Maksudnya begini, Yusuf itu diproses oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan, dipersiapkan oleh Tuhan. Dan akhirnya dia terus-menerus karena dia hidup oleh imannya, ya. Oke dah, kenyataannya aku budak. Tetapi aku percaya mimpiku itu bukan bohong. Aku tidak mau terpengaruh oleh apa keadaanku sekarang. Aku tetap mau beriman mimpiku ini suatu saat akan digenapi. Itu sebabnya tadi saya katakan dia trust and obey. Dan Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia. Ya. Minggu-minggu pertama dia boleh bekerja, malamnya merangis. Ya, tetapi akhirnya seperti yang tadi saya katakan, akhirnya sekian tahun kemudian, itu berapa tahun? Minimal bagi saya 9 sampai 10 tahun. Itu dia baru bisa berhasil menduduki posisi sebagai yang dipercaya oleh Potifar.
Tetapi kisah itu tidak berlangsung lama. Setelah dia dipercaya oleh Potifar, jadi diserahkan seluruh kepercayaannya. Sekarang yang melihat bahwa Yusuf ini ada apa-apanya, bukan cuma Potifar. Istri Potifar jadi ikut-ikutan melihat Yusuf ini ada apa-apanya. Ya. Dan ada apa-apanya inilah yang membuat si istri Potifar ini muncul gairahnya kepada Yusuf. Dan jangan lupa konteks zaman itu Yehuda saja moralnya seperti itu, maaf kata. Gitu ya. Apalagi orang-orang yang tidak beriman. Gitu ya. Maka itu sebabnya kita tahu persis apa yang terjadi. Yusuf akhirnya justru dijebloskan ke dalam penjara karena menolak berhubungan seks dengan istri Potifar. Difitnah lagi. Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara. Tempat tahanan-tahanan raja dikurung, demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang dilakukan di situ dialah yang mengurusnya dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Waktu Yusuf mau dibuang di dalam penjara muncul kalimat yang tiga kali persis sama dengan ketika Yusuf dijual sebagai budak. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf 2 kali muncul, lalu disimpulkan semua yang dikerjakannya dibuatnya Tuhan berhasil. Ya. Jadi sebetulnya kalau kita bicara soal tadi, ya, Yusuf ini hidup oleh imannya. Mimpinya dipakai sebagai kompas, itu sebabnya dalam kondisi susah dia trust and obey. Ya. Nah, karena sebetulnya begini. Yusuf ini kalau tidak diproses justru menjadi budak dulu, maaf kata. Walaupun memang tadi saya katakan Yusuf ini salah satu tokoh yang tidak dicatat sama sekali kelemahannya. Tetapi saya percaya itu karena bentukan Tuhan dan proses yang Tuhan kerjakan. Kalau dia tidak dijual sebagai budak, Yusuf itu potensi menjadi anak yang sombong. Potensi. Saya cuma katakan potensi. Saya bukan mengatakan Yusuf sombong, tapi potensi. Sebab apa? Bagi Yakub itu, Yusuf itu anak sulung. Sebab dia dilahirkan oleh Rahel. Istri yang sebetulnya dikasihi, yang untuknya dia bekerja di Laban itu sebetulnya untuk Rahel. Tapi dia ditipu oleh mertuanya yang juga pamannya, diberi Lea. Ya. Lalu dia melalui Lea, Bilha, dan Silpa, 3 istrinya, yang sebetulnya yang kedua ini adalah selirnya gitu ya. Itu dia mempunyai 10 anak, baru kemudian setelah punya 10 anak, baru lahir Yusuf dari Rahel. Walaupun Yusuf secara urutan anak Yakub adalah anak ke-11, tapi bagi Yakub dia anak sulung. Itu sebabnya dia diberi oleh Yakub baju yang warna-warni yang sangat indah. Nah, itu sebetulnya satu, kalau pakai bahasa kita, itu sebuah akte notaris atau surat wasiat. Bahwa nanti Yusuf itu akan mendapat warisan 2 kali lebih banyak daripada saudara-saudaranya. Itulah yang membuat saudara-saudaranya membenci Yusuf. Dan Yakub ini benar. Kalau kita ingat kemudian sebelum Yakub ini meninggal, anaknya satu persatu dipanggil, diberkati. Sampai pada giliran Yusuf, yang diberkati bukan Yusuf, tapi yang diberkati kedua anak Yusuf, yaitu Efraim dan Manasye. Artinya apa? 2 berkat. Yang lain cuma satu-satu.
Yehuda dipanggil, Ruben dipanggil, Simeon dipanggil, semua satu-satu. Giliran Yusuf, Manase dan Efraim. Kenapa? Yakub masih ingat. Dulu aku sudah bikin akte notaris, sudah bikin surat wasiat, Yusuf dapat berkat double. Nah, balik ke cerita kita ini, Yusuf ini di dalam penjara kita tahu persis kan akhirnya menafsir mimpi. Dan dia berkata kepada orang yang ditafsir, kalau nanti mimpiku yang aku tafsir ini benar, jangan lupakan aku. Nah, kejadian pasal 40 itu kisah ketika Yusuf di dalam penjara menafsir mimpi. Itu ditutup dengan satu ayat, pasal 40 ayat 23. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Jadi di dalam penjara dia disertai Tuhan, dia tetap setia, trust and obey. Sebagai budak, dia budak terbaik sehingga menjadi yang sangat dipercaya oleh Potifar. Sebagai nabi, dia menjadi nabi yang penurut, yang tidak ugal-ugalan, yang tidak anarkis. Padahal kalau mau jujur, di dalam penjara ini, Yusuf kalau mau kehilangan iman atau kalau mau protes kepada Tuhan, inilah waktunya. Karena kalau di dalam ketika dia dijual oleh budak, menjadi budak, dia boleh mencari-cari lah katakanlah gitu alasan. Dia bisa mengatakan begini, Tuhan, kalau dulu aku 13 tahun yang lalu begitu ya, katakanlah dijual tiba-tiba oleh kakakku sebagai budak, pikir-pikir ada beberapa yang boleh saya salahkan. Yang pertama sudah barang tentu adalah ayahku. Kenapa sih dia terang-terangan gitu ya? Memberikan kepadaku baju yang warna-warni sehingga kakak-kakakku benci. Mungkin juga ada salahku. Ini kok bisa muncul. Mungkin juga adalah salahku. Nah, kenapa aku ini menceritakan mimpiku sehingga saudaraku tambah iri. Jadi itu kalau dia cari alasan. Tetapi berbicara tentang sekarang dia ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara, dia bisa menyalahkan Tuhan loh kalau dia kehilangan iman. Kalau dia tidak sedia dibentuk, Tuhan salahku apa? Aku tuh menolak istri Potifar justru karena takut padamu. Justru karena memegang firman-Mu. Aku sudah sekian tahun lamanya nerimo menjadi budak, sekarang ujung-ujungnya kayak gini. Tetapi Yusuf bukan orang seperti itu. Di dalam penjara dia tetap setia. Nah, tetapi setelah dia dilupakan oleh juru minuman, pasal 41 dibuka dengan satu ayat yang pertama. Setelah 2 tahun lamanya, artinya minimal dia di penjara itu 2 tahun loh. Karena 2 tahun lamanya itu 2 tahun lamanya dari sejak dia dilupakan oleh juru minuman. Setelah 2 tahun lamanya bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Dan kita tahu ceritanya ya. Dia melihat, Firaun juga bermimpi 2 kali. Mimpi yang pertama dia melihat ada 7 ekor lembu tambun gemuk gitu ya. Keluar dari sungai Nil. Tidak lama kemudian muncul 7 ekor lembu kurus, kering, kelaparan. Saking laparnya maka 7 lembu ini makan lembu yang tambun tetapi tetap tidak gemuk. Mimpi yang kedua dia melihat ada 7 bulir gandum yang gemuk-gemuk. Lalu disusul munculnya 7 bulir gandum yang kosong yang tidak ada isinya kurus kering. 7 bulir ini juga makan 7 bulir gandum yang gemuk tetapi tetap kurus kering. Tidak ada yang bisa menafsir. Lalu singkat cerita si juru minuman baru ingat Yusuf dan dipanggil untuk menafsir mimpi Firaun. Ya kan? Nah, apa yang terjadi setelah mimpi itu ditafsir oleh Yusuf, gitu kan?
Kita tahu kemudian Yusuf berhasil menafsir mimpi Firaun. Lalu Yusuf diangkat sebagai Perdana Menterinya. Karena dari cara dia memberi usulan kepada Firaun, Firaun menangkap tidak ada orang yang paling cocok untuk menjalankan apa yang akan, untuk mengantisipasi apa yang bakal terjadi sesuai dengan yang ditafsir oleh Yusuf ini. Ya, saya akan bacakan yang di dalam Kejadian pasal 41 ayat 37 sampai ayat 41 ketika Yusuf ini sudah diangkat oleh Firaun menjadi Perdana Menteri. Demikian bunyi firman Tuhan. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat seorang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahu semuanya ini kepadamu, tidaklah ada seorang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkau menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Kejadian pasal 41 ayat 37 sampai 41. Nah, mari kita perhatikan Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Demikian firman-Nya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 saya sengaja kasih warna berbeda karena saya mau menyoroti yang berwarna hitam. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, kalau kita mengulas cerita Yusuf, mulai Yusuf dijual jadi budak, bahkan kemudian masuk ke dalam penjara. Itu sebetulnya adalah sesuatu yang Tuhan lakukan yang selalu tepat pada waktunya. Tujuannya untuk membawa sesuatu yang sangat indah. Tetapi di dalam prosesnya kalau mau jujur, ya kita sekarang tahu. Karena kita membaca Kejadian pasal 37 sampai Kejadian pasal 41 itu tepat kalau kita baca misalnya itu mungkin katakanlah setengah jam atau paling banter 1 jam udah selesai. Tidak sampai lah kalau cuma 4 pasal ya kan. Kitanya bacanya cepat, tetapi yang jalani Yusuf itu kan up and down 13 tahun. Ya kan? Itu tidak gampang dan di dalam proses perjalanan itu yang tadi saya katakan. Yusuf hanya hidup oleh imannya. Mimpinya dipakai sebagai kompas. Jadi kalau kita mencoba menempatkan posisi kita pada Yusuf, Yusuf itu pada waktu menjalaninya sebelum menjadi Perdana Menteri, dia itu tidak tahu kenapa harus seperti itu. Untungnya dia yaitu yang saya katakan trust and obey. Nah, yang jelas melalui krisis 7 tahun, yaitu yang dibukakan oleh Tuhan, bahwa akan terjadi krisis 7 tahun, tetapi sebelumnya dimulai dengan 7 tahun kelimpahan. Ini menjadi gerbang kesuksesan Yusuf, mimpi daripada Firaun. Tetapi kalau saya kembangkan, ketika Yusuf sudah berhasil menjadi orang yang paling dipercaya oleh Potifar, dia mengalami sedikit masa-masa kelimpahan. Tiba-tiba masuk penjara. Penjara itu juga gerbang kesuksesan Yusuf. Nah, dalam hal ini ketika kita menyimpulkan kan begini, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, tetapi di dalam prosesnya manusia tidak menyelami, ya kan? Dikatakan, tetapi manusia tidak menyelami pekerjaan
yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir sebelum sampai titik finish. Gitu kan ya kira-kira. Nah, ayat ini sebetulnya kalau saya mau simpulkan begini. Sekarang ini kalau kita aplikasikan dengan pandemi, ini baru proses, belum sampai finish. Jangan cepat-cepat menarik kesimpulan. Tetapi kalau mau menarik kesimpulan, tariklah kesimpulan yang sesuai dengan perikop atau cerita yang sedang kita selidiki. Ya kan? Kan mimpi Yusuf ini tadi saya katakan sebagai kompas. Kalau pakai bahasa cerita, Yusuf itu percaya Allah itu adalah pencerita yang paling baik. Dan Yusuf percaya Allah itu sebagai pencerita dan pengarang cerita, dia tuh selalu membuat cerita yang happy ending. Untuk kita-kita ini ya, saya percaya kita ini masih ingat waktu kecil cerita-cerita kita adalah misalnya Beauty and the Beast, Snow White gitu kan. Apalagi ya, Sleeping Beauty. Kalau yang khas Jawa, bawang merah, bawang putih, timun emas gitu ya, leting kuning. Itu semua cerita-cerita yang happy ending walaupun awalnya itu penuh dengan ancur-ancuran. Cerita yang happy ending itu masih biblical. Dan Tuhan kita adalah pencerita yang seperti Hans Christian Andersen. Selalu ceritanya happy ending. Yusuf memegang itu. Maka dia di dalam proses yang sulit, dia seperti Cinderella, seperti Sleeping Beauty, seperti Snow White, terus tabah. Terus tabah. Nah, itulah yang dialami oleh Yusuf. Nah, itu sebabnya kemudian setelah melalui bahkan 2 tahun dia dilupakan oleh pembuat juru minuman raja, akhirnya justru dia ini menjadi Perdana Menteri. Kalau kita coba rubah dikit skenarionya kisah Yusuf. Katakanlah setelah dia menafsir mimpi daripada juru minuman raja dan kemudian juru minuman raja ini membalas budi, dia menceritakan kepada Firaun bahwa ada seorang yang sebetulnya dia difitnah, ada di dalam penjara, orang itu menafsir mimpiku dan ternyata benar, lalu dia pokoknya membela-bela Yusuf di hadapan Firaun, katakanlah kemudian Firaun membebaskan Yusuf. Belum tentu Yusuf masih di lingkungan istana. Mungkin kemudian Yusuf mulai bingung, aku harus pergi kemana. Lalu dia pikir, apakah waktunya ini aku coba kembali ke Kanaan mencari ayahku. Syukur-syukur dia masih hidup. Dan ketika Firaun mimpi, Yusuf sudah tidak ada di kalangan mereka. Tetapi justru dilupakan ini menjadi waktu, menjadi sesuatu ketika Firaun bermimpi, si pembuat minuman raja jadi gampang mencari Yusuf. Itu kalau kita mau melihat, jadi di sini semua hal yang terjadi bukan kebetulan. Bagi Yusuf, waktu dia dilupakan, dia jengkel mungkin. Kelewatan, sama sekali nggak inget aku. Ngirim langsung aja enggak. Tetapi itu ternyata sesuatu yang baik ketika akhirnya terjadi. Maka mari kita ingat cerita ini, ayat ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudaranya. Nah, saudara, saya percaya setiap kita ini banyak yang hafal Roma pasal 8 ayat 28. Tapi maaf,
Kita tidak boleh melupakan ayat 29 karena yang paling penting justru ayat 29. Kenapa Allah bekerja dalam segala sesuatu? Kata segala sesuatu di sini sebetulnya konotasinya negatif dong. Itu sebabnya perlu dijelaskan untuk mendatangkan kebaikan. Dalam hal ini begini loh. Kalau misalnya tiba-tiba saya ini dapat untung besar, gitu ya. Misalnya katakanlah dapat itu hadiah puting beliung atau apa itu ya, hadiah Mercy begitu ya. Kalian tidak usah mengatakan tidak usah ngomong sama saya dong, Pak Yung, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tidak usah dong. Tetapi logikanya ketika saya sedang sedih, misalnya anak saya yang saya kasihi kena COVID, meninggal pada usia muda. Nah, waktu itu kan baru kalian ngomong, Pak Yung, tidak usah sedih, percayalah Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Oke. Nah, ayat 28 itu ketika dikatakan segala sesuatu di sini itu harus konotasinya kita pahami itu negatif, tetapi melalui sesuatu yang kurang enak Allah adalah untuk melakukan sesuatu yang baik. Ya, untuk mendatangkan kebaikan. Nah, kebaikannya itu apa? Yaitu sesuatu yang kurang baik ini menjadi satu alat bagi Tuhan untuk memproses kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Itu maksudnya. Maka jikalau kita misalnya mengalami sesuatu yang tidak baik atau kurang baik, hanya berhenti sampai di sana toh, ya tidak mendatangkan kebaikan. Maka itu sebabnya saya katakan ayat 28 itu dan ayat 29 dua hal yang tidak boleh dipisahkan. Seperti sebuah koin dengan dua sisi gambarnya yang berbeda. Sisi yang satu, sisi yang tidak enak. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang kurang enak. Sisi yang sebelahnya lagi, supaya kita ini diproses menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Nah, di dalam konteks seperti ini, itu sebabnya muncul satu ayat yang sebetulnya sebelum ayat ini muncul, Yusuf sudah melakukannya. Ketika dia menjadi budak, juga termasuk ketika dalam penjara. Yaitu yang ditulis oleh Paulus ribuan tahun kemudian. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu itu tidak sia-sia. Kalau bicara soal pandemi, gitu ya, jangan goyah, jangan sampai terleset pada situasi sulit ini. Jerih payah kita, keyakinan kita, keberanian kita terus bersandar pada Tuhan, pasti tidak sia-sia. Kenapa tidak sia-sia? Kembali kepada yang tadi saya sampaikan. Tuhan kita itu pembuat cerita yang selalu happy ending. Nah, saudara kekasih untuk Yesus Kristus, mari kita coba sekarang simpulkan gitu ya. 3 poin yang perlu kita pikirkan. Mari kita flashback. Sebelum masa krisis yang Tuhan izinkan terjadi pada masa itu, 7 tahun kekeringan, dengan teknologi yang paling canggih pada zaman itu tetap tidak menghasilkan apa-apa. Tanam gandum gagal, tanam anggur gagal, ya. Tanam apapun gagal. Sudah begitu mengembangkan ternak juga gagal, mengembangkan domba juga gagal, semuanya gagal. Sebelum peristiwa itu terjadi, minimal sebetulnya Tuhan sudah memberikan terlebih dahulu kelimpahan selama 7 tahun. Artinya maksudnya kesusahan itu tidak sekonyong-konyong datang tanpa terlebih dahulu Tuhan memberikan cadangan sebelumnya. Maka dalam konteks ini, oke, hampir 2 tahun, mulai bulan Maret, sekarang sudah Oktober,
bulan Maret tahun lalu, atau paling tidak 1,5 tahun, kita masuk pada masa sulit. Jangan cuman fokus pada masa sulit selama 1,5 tahun dong. Kalau jujur, kalau berani, menolehlah kepada tahun-tahun sebelum 1,5 tahun ini. Penuh dengan kelimpahan, toh. Tuhan itu tidak membuat 7 tahun kekeringan tanpa terlebih dahulu memberikan 7 tahun kelimpahan. Maka kalau kita mau menoleh dengan hati yang sensitif, yang meminta roh Tuhan bekerja dalam hidup kita, saya yakin sebetulnya sebelum tahun pandemi ini sudah banyak hal yang Tuhan perbuat untuk kita. Sehingga kalaupun sekarang sulit, kita tuh masih punya cadangan. Bahkan menjadi satu pertanyaan, cadangan yang sekarang masih ada ini harus kita buat untuk apa? Ya kan? Jangan cuma menangisi yang 1,5 tahun. Syukurilah apa yang sudah Tuhan perbuat sebelum 1,5 tahun ini, dan yang dari yang sebelum Tuhan sudah lakukan sebelum 1,5 tahun ini, apa yang sekarang boleh kita perbuat. Itu prinsipnya. Yusuf sudah diproses 13 tahun lamanya, ya kan, sebagai budak. Ini kalau poin kedua. Dan juga jadi itu sekitar minimal 10 tahun di rumah Potifar, atau bahkan mungkin 9 tahun, lalu 2 tahun atau 3 tahun di penjara. Dan sekarang 13 tahun masa susah Yusuf dibentuk ini, kepada dia diperhadapkan 14 tahun tanggung jawab, yaitu mengelola 7 tahun kelimpahan dan menyelesaikan tantangan krisis berkepanjangan selama 7 tahun. Ya kan? Jadi kehidupan Yusuf ini kalau kita belah menjadi 2, ya, walaupun sebetulnya pasti bukan kemudian 14 tahun kemudian dia mati, tetapi pokoknya ada 13 tahun kesulitan, ada 14 tahun di depan yang Tuhan taruh juga. Maka sekarang Yusuf ini bertanggung jawab untuk mulai menjalani 14 tahun ke depan yang segera akan dilaksanakan oleh Tuhan. Gitu kan? Maka seperti Yusuf yang selalu disertai Tuhan, pegang ayat ini bagi kita sekarang. Apa itu? Filipi pasal 4 ayat 13. Aku dapat melakukan segala perkara di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau saudara ada yang menghafal ayat ini bagi saya kok beda dengan yang aku hafal. Ya, betul. Karena saya pakai versi terjemahan bahasa Indonesia yang baru. Ya. Aku dapat melakukan segala perkara di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau di dalam Alkitab yang agak lama, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi, mari dalam situasi seperti sekarang ini kita pakai Filipi pasal 4 ayat 13 sebagai kompas kita. Yusuf punya kompas. Kita juga punya kompas. Jangan tersesat pada masa situasi seperti ini. Justru jadikan krisis yang sedang kita alami sebagai satu bentukan Tuhan dan bahkan panggilan Tuhan untuk mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Amin.